Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Di sini Sona Kristianto. Nah, di video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman yang menurut saya berkesan ya. Seperti video-video sebelumnya ya. Ini adalah salah satu pengalaman atau culture shock gitu ya, keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia gitu. Pertama kali saya ke Jawa Tengah, Matesi, Karanganyar, Kabupaten Solo ya, Matesi, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Pokoknya itu sangat berkesan teman-teman. Jadi saya pernah ke Sumatera Selatan, ke Lubuk Linggau, untuk ke Jawa yaitu ke Solo ya. Ini sangat berkesan bagi saya. Bahkan saya menuliskan beberapa pengalaman teman-teman di buku saya gitu ya. Jadi ini dia di buku saya karena memang menurut saya pengalaman itu berharga, banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil teman-teman. Jadi terima kasih ya untuk mau 700 subscriber, terima kasih untuk penonton yang di konten ke Makam Soeharto yang di Solo itu udah hampir 3000 viewersnya. Terima kasih teman-teman yang selalu support channel ini, semoga berkah selalu. Ada apa aja pengalamannya yang seru, yang berkesan menurut saya apa aja, saya akan ceritakan habis, kita kupas habis di channel ini atau di video ini ya. Jadi kembali lagi saya ingin membuat video ini hanya untuk berbagi pengalaman yang menurut saya baik teman-teman, yang menurut saya ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi jangan lupa like, share, and comment, jangan lupa subscribe, terima kasih. Oke, kita langsung aja ke poin-poin atau cerita utama pengalaman saya di Matesi, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja ya. Kita buka buku. Jadi ini buku saya catat biar saya tidak lupa. Kembali lagi, saya membuat video ini hanya untuk hiburan teman-teman, hanya untuk dokumentasi. Karena menurut saya hal-hal baik, hal-hal indah itu perlu disimpan ya di memori atau di YouTube atau di TikTok atau di Instagram, karena itu menurut saya pengalaman yang baik ya. Saya sering menonton video-video motivasi, sering melihat teman-teman yang lain juga. Nah, karena hal positif itu domino teman-teman, jadi positif akan memberikan dampak positif ya. Jadi langsung aja pengalaman saya waktu di Matesi, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah teman-teman. Fakta pertama, ternyata Solo itu lebih jauh dari Semarang teman-teman. Jadi saya kaget karena memang untuk bawa kendaraan, bawa mobil belum pernah sejauh itu teman-teman. Kalau ke Pangandaran sering ya. Kalau ke Sumatera Selatan waktu itu ke Lubuk Linggau, saya itu menggunakan bis teman-teman, jalur darat. Itu waktu itu 2 hari 1 malam. Tapi untuk sekarang katanya bisa 1 hari nyampe untuk ke Sumatera Selatan. Nah untuk ke Solo ini teman-teman, saya menghabiskan waktu kurang lebih 14 jam karena memang itu kita nyantai banget. Kalau kata teman-teman, kalau kata saudara mungkin ya 11 jam juga nyampe. Ya mungkin mereka kan karena udah sering gitu ya bawa kendaraan. Tapi untuk menurut saya cukup jauh gitu teman-teman. Ternyata lebih jauh dari Semarang gitu. Karena memang pure pertama kali ke keluarganya istri, kakeknya asli orang Solo. Ternyata Solo lebih jauh dari Semarang. Dari Semarang kurang lebih 2 jam ya, 2 jam lebih lah dari Semarang ke Solo itu. Makanya, nah kalau nggak salah itu yang di Solo itu untuk ke Jawa Timurnya, untuk ke Jawa Timur kisaran 3 jam lagi teman-teman. Pokoknya itu seru banget, capeknya ada. Jadi itu full tol teman-teman ya. Jadi masuk tol terus dari kita ini Ciganea, keluar pintu tol Solo ke Bak Kramat itu hampir 600.000 teman-teman. Lebih ya, lebih 600.000. Pokoknya ya lumayan lah gitunya, kita pengalaman, hiburan, itu hitung fisik lah gitu ya. Jadi biar kita nanti bawa kendaraan untuk lebih jauh, kita lebih kuat teman-teman. Nah itu Solo lebih jauh dari Semarang teman-teman. Dan yang paling saya berkesan salah satunya ketika saya sampai ke Solo, yaitu tentang adab dan kesopanan teman-teman. Jadi ketika kita sampai di sana, kita disiapin makan teman-teman, kita disiapin makan. Dan yang mengambil makanan itu
anak-anaknya dari Mas Rihadi, dari Mbak Sinta ya. Jadi mereka-mereka itu walaupun seumuran saya ya, ada yang lebih kecil, anak-anak yang SMA, SMP, yang paling besarnya seumuran saya kisaran 25 tahun, atau saya kan 28 ya, ada yang 25, ada yang 26 tahun. Mereka itu sangat gerak cepat teman-teman, sangat ibaratnya tuh nurut gitu. Jadi ketika ayo siapin makanan, mereka ngambil, dan kesopanannya top banget. Saya melihat adab mereka, kesopanan mereka, yaitu anak kecil selalu menunduk teman-teman, selalu tidak apanya, cek kurang mah henteu tege gitunya, henteu songong gitu kalau bahasa Sunda mah. Jadi adab Jawa masih kental banget, masih dilestarikan ya. Itu pokoknya perfect banget untuk anak-anak, untuk ponakan kita. Jadi banyak pelajaran yaitu tentang adab dan kesopanan, sebab itu adalah latihan untuk masa depan mereka teman-teman. Pokoknya adab dan kesopanan di Jawa itu masih kental. Kita orang Sunda sama ya, punya budaya juga, ada di Minang juga ada budaya. Semua budaya itu mengajarkan kebaikan teman-teman. Yang menghancurkan budaya itu apa? Yaitu budaya barat teman-teman. Jadi jangan terlalu kita mengikuti apa itu ya, passionnya barat, terutama dari gaya hidup dan gaya hidup ya, terutamanya gaya hidup. Jangan diikuti walaupun terlihatnya seperti kuno kebudayaan kita, tapi itu memang mengandung banyak kebaikan teman-teman ya. Pokoknya itu kultur shock saya. Kehidupan yang tenang, syahdu teman-teman, tenang banget di Jawa tuh, di Jawa Tengah tuh. Jadi kayak nggak ada gerasak gerusuk teman-teman, jadi nggak rusuh gitunya, lamun cek kita mah terariweh gitu. Nah, waktu saya ke 2016 saya sekeluarga pernah liburan di Yogyakarta teman-teman, seminggu. Kita sewa hotel, kita kulineran, kita ke Borobudur, ke Candi Prambanan, ke Merapi. Memang di sana tuh sangat tenang banget teman-teman. Jadi gerak-gerik pergerakannya tuh nggak riweuh gitu. Jadi memang tenang banget. Dan sampai saya naik andong, naik kuda gitu, delman gitu, lamun cek Sunda mah. Sampai naik kata kusirnya itu ya, kata yang si bapak yang kusir kuda itu, atau supir kuda gitunya. Jadi kata si bapak itu, dia bilang di Jawa ini, di Yogyakarta ini kita bisa meyakinkan 90% aman gitu. Jadi memang karena di sana tuh teman-teman, pokoknya enak banget suasananya, makanannya murah, suasananya enak, dan orang-orangnya sangat ramah teman-teman. Nah itu ya. Terus ini maaf ya, saya sambil buka catatan. Terus bahasa Solo ya. Waktu di Solo itu bahasanya halus banget teman-teman. Jadi memang nggih bude. Jadi pergerakan, gestur tubuh mereka dan ucapan mereka tuh nggak ada penekanan gitu ya. Jadi soft banget, halus banget bahasa Jawanya, dan itu pokoknya terbaik teman-teman. Saya takjub. Saya juga tipikal orang yang suka melihat perilaku orang lain, dan itu saya takjub teman-teman. Itu keren banget. Karena memang saya pribadi ya, mungkin saya karena ada darah Sumatera, darah Jawa gitu ya, saya tidak bisa berbicara pelan teman-teman. Jadi memang suka kencang terus kayak yang marah, tapi sebenarnya memang enggak teman-teman. Jadi memang saya tipikalnya ngomongnya nggak bisa pelan gitu ya. Jadi di Jawa itu masih menggunakan bahasa yang halus teman-teman. Orang tua, yang dewasa, sampai anak kecil pun selalu bahasa-bahasanya itu halus. Saya kurang mengerti bahasa sana. Yang saya ngerti yang ponakan-ponakan itu ya, ketika disuruh nggih bude, nggih katanya. Ya Masya Allah lah, kita ambil hikmah. Banyak orang Jawa yang sukses, banyak juga orang Sunda yang sukses, banyak juga orang Minang yang sukses. Artinya apa? Attitude nomor utama teman-teman. Bahkan ada satu kata, adab lebih tinggi daripada ilmu teman-teman ya. Punya ilmu tapi tidak beradab, itu tidak akan diterima di mana-mana pun gitu ya. Makanya adab yang utama teman-teman. Nah setelah itu, makanan di Solo itu identiknya
identiknya dengan yang manis-manis, teman-teman. Seperti saya waktu itu makan pecel, itu cuma Rp3.000, pecel sayur. Terus tuh sambalnya, sambal kacangnya Rp1.000. Terus saya minta sambal lagi yang pedasnya, teman-teman. Ternyata nggak pedas gitu. Makanannya murah dan dominan condong ke manis, teman-teman ya. Pecelnya itu bumbu kacangnya dominan ke manis. Nggak seperti orang Sunda gitu ya. Atau orang Sunda mah kan dominannya gurih, pedas, teman-teman. Kalau di Jawa itu identiknya lebih ke manis, teman-teman. Nah itu, pokoknya selain makanan murah-murah di sana, teman-teman, dan saya merasakan bumbu kacangnya aja ya, bumbu kacangnya itu memang beda seperti yang di kita ya. Di kita itu terlalu banyak campuran, terlalu banyak yang mungkin kurang cocok di lidah saya. Tapi terus terang untuk saya pecinta makanan yang manis ya. Untuk makanan Solo saya masuk teman-teman. Jadi kalau yang pedas saya tidak terlalu menyukai karena setelah makannya itu suka tidak enak perut, teman-teman, panas gitunya, panas bedeng gitu. Nah itu teman-teman, setelah itu semangat kerja tinggi. Nah semangat kerja, jadi ini fun fact teman-teman, aku tidak mengada-ngada. Apa yang saya ucapkan itu yang terlihat oleh saya gitu. Jadi ada saudara, kan istri itu kakeknya di sana, aslinya di Solo. Masih ada lamun cek Sunda mah barayana gitunya, dulur nak. Neneknya itu kisaran umur 65 sampai 70 tahun, teman-teman. Itu masih bekerja, seriusan. Sumpah masih bekerja. Jadi kayak misalkan berdagang, teman-teman. Jadi dia tuh kayak dagangan, ada ponakannya atau anak-anaknya bikin bakso, teman-teman. Bakso diplastikin jam 10 malam. Jadi di sana tuh ada yang pasar yang kayak malam gitu ya. Kalau di Sunda mah ada pasar Senen ya, kayak pasar induk atau pasar apa gitu ya. Jadi jam 10 malam beliau berangkat gitu, teman-teman. Jam 10 malam berangkat, pulang lagi kisaran jam 8 pagi atau jam 9 pagi gitu. Jadi makanya itu sebenarnya udah banyak yang larang, teman-teman. Jalannya pun udah bungkuk gitu nya, cekurang manonnya. Geus bongkok gitu nya. Tapi tetap dia mau bekerja gitu. Makanya apa saya nanya gitu ya ke Mas Okta, ke ini apa sih yang tujuannya, tapi yang mereka tuh tidak ingin menyusahkan, teman-teman. Jadi tidak ingin menyusahkan, semampu mereka berusaha gitu. Dan saya semakin percaya gitu, semakin banyak gerak tubuh itu minim dari kesakitan, teman-teman, minim dari sakit. Karena apa? Tubuh kita digerakin terus, tubuh kita terus bekerja, kalori yang kita makan, lemak yang tertimbun itu terolah, teman-teman. Makanya jarang banget sakit gitu, kata Mas Okta ya. Itu kita ngobrol lah gitu sama ponakan-ponakan yang di Jawa Tengah gitu. Mas Okta sekarang alhamdulillah dia rezekinya angkat P3K ya, diangkat P3K yaitu di Tasik, teman-teman. Mudah-mudahan katanya dia mau main ke Purwakarta. Oke gitu ya. Jadi yang saya sayangkan, yang saya miriskan, teman-teman, mohon maaf apabila saya salah ya kata-katanya. Jadi kenapa banyak pabrik di Purwakarta pindah ke Jawa? Kenapa? Karena di Purwakarta itu terlalu tinggi, teman-teman. UMR, UMK-nya terlalu tinggi ya. Tapi banyak fakta mengatakan terlalu tinggi dan terlalu banyak demo, teman-teman. Jadi terlalu banyak kayak ya oknum yang kayak gitu untuk menaikkan gaji, untuk apa. Sedangkan di Jawa itu saya kurang tahu ya, nanti saya cari informasinya. Itu UMR-nya rendah banget, teman-teman. Katanya ya kalau nggak salah nih, kurang lebih nggak di atas 3 juta, teman-teman, di bawah 3 juta, under 3 juta. Makanya kalau menurut saya udah, selain di sana murah, UMR-nya murah, pabrik pasti lebih tertarik bangun di Jawa, teman-teman. Karena apa? Untuk kedepannya mungkin mereka mengeluarkan dana besar untuk membangun pabrik, teman-teman, sampai miliaran. Tapi untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan, mereka akan bisa kembali modal itu, teman-teman. Karena biaya produksinya atau sumber daya manusianya itu, UMR atau UMK-nya tuh per bulannya murah, teman-teman. Makanya ya mudah-mudahan di kita juga di Sunda atau di Jawa Barat jangan terlalu banyak demo.
maksimalkan kerja teman-teman, biar apa? Biar pabrik juga dari luar negeri, dari dalam negeri itu nyaman teman-teman menggaji kita atau mengupah kita gitu. Biar masa depan anak-anak kita, masa depan adik-adik kita atau saudara kita bisa terjamin dengan kita punya penghasilan teman-teman. Ya pokoknya gitu, culture shock atau menurut saya kekaguman teman-teman tentang keanekaragaman budaya ya. Mungkin saya juga akan sedikit menceritakan tentang pengalaman saya ke Sumatera Selatan, ke Linggau. Mungkin nanti di next video saya juga mohon maaf jarang upload video karena memang waktunya susah teman-teman. Ya saya menyempatkan gitu, saya menyempatkan. Intinya untuk hiburan aja lah. Kita mah tidak ada target apa-apa teman-teman. Kalau dibilang Son, nggak saya gajian gitunya di YouTube. Tidak gitu. Kalau kita melakukan sesuatu cari uang duluan susah teman-teman. Jadi hiburan aja, mengekspresikan diri aja. Jadi soal keuangan, soal penghasilan itu nomor sekian teman-teman. Yang kita harus yakini geus aya rezeki mah dari Allah gitu ya. Jadi pokoknya gitu aja ya. Ini salah satu culture shock saya di Matesih, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, yaitu tentang Solo lebih jauh dari Semarang. Adab kesopanan Solo itu masih the best. Kehidupannya syahdu, murah. Pernah ke Sumatera Selatan, tapi saya juga nanti belum menceritakan di kontennya pengalamannya di sana ada apa aja. Bahasa Solo itu masih halus teman-teman. Makanan di Solo identik dengan manis, tapi saya suka gitu karena saya suka manis. Makan pun saya sering pakai kecap gitu ya. Terus semangat bekerja. Dari yang muda sampai yang nenek-nenek, kakek-kakek di Solo itu keren banget teman-teman. Spirit, semangat untuk berjuang hidupnya keren banget. Makanya ada salah satu yang saya bikin kaget, mungkin tidak semuanya teman-teman. Ini fun fact, saya jalan-jalan ke Temanggung ya, Temanggu atau itu. Teman-teman rumahnya biasa aja, rumahnya biasa kotak. Mungkin nggak terlalu banyak model rumahnya, tapi depan rumah ini fakta ya. Saya melihat mobil Pajero Sport, mobil Innova. Jadi keren banget. Mereka berhemat, mereka berjuang hidup itu banyak karya gitu teman-teman. Yaitu karya mereka mempunyai rumah, mereka mempunyai mobil. Kalau menurut saya pandangan, siapapun orang itu, sekecil apapun karyanya patut dihargai teman-teman. Kita punya motor yang menurut kita mah biasa, tapi harus dihargai teman-teman, itu karya kita. Banyak teman-teman kita di luar sana yang belum punya motor. Bahkan jangankan punya rumah ya, motor aja nggak punya. Makanya kita harus bersyukur, kita harus saling semangatin buat teman-teman kita yang belum punya apapun. Bismillah ya. Jadi harus telaten, harus bersyukur, bahagia dulu baru kalian bakal sukses ya. Pokoknya itu salah satu pengalaman pribadi yang saya rasakan di Solo, Jawa Tengah. Pokoknya gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan pada penonton. Terima kasih yang selalu nonton sampai akhir. Saya doakan agar kalian selalu bahagia, selalu banyak rezekinya, berkah hidupnya, dikabulkan cita-cita apa yang diinginkan teman-teman. Ya, kita saling doakan, kita saling support, tidak ada salahnya. Karena hidup menebarkan hal positif akan kembali kepada diri kita juga hal positif teman-teman. Oke, gitu aja ya. Saya Sona Kristianto, tidak merasa diri lebih baik, hanya ingin berbagi hal-hal positif. See you the next video.